Ya, coba bisa ditayangkan animasi video plan Tol Serpong Balaraja. Bisa lihat, tolong di YouTube. Itu banyak sekali dari nanti yang membangun adalah Wika, ya, untuk Tol Serpong Balaraja ini. Ya, tahap pertama kelihatannya akan diselesaikan tahun 2021. Ya. Nah, ini saya nggak full karena waktu, Bapak Ibu, jadi saya hanya kasih lihat sekilas saja. Oke, next. Jadi kita tahu Bapak Ibu, sebuah properti jika dilalui oleh ya sebuah tol yang direct, pastinya harga properti itu nantinya akan meningkat sangat tajam. Ya, menjadi sebuah investasi yang luar biasa, ya, karena aksesnya itu nanti menjadi sangat bagus, ya. Nah, Bapak Ibu tahulah kalau Agung Podomoro kita di awal itu pasti sudah inilah underground, kita udah cek, ya, dengan pemerintah juga kita sudah berkoordinasi, ya, meyakinkan bahwa proyek kita ini akan dilewati oleh Tol Serpong Balaraja. Ya, udah Bapak Ibu sudah lihat semuanya ya. Ini animasinya Bapak Ibu. Secara luar biasa Bapak Ibu. Karena itu tadi, karena pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan, Bogor, dan Banten itu sangat pesat. Sehingga jika tol Jakarta Meraknya itu terlampau jauh, itu harus dibuat tol yang arah bawahnya. Sehingga bisa mempercepat semuanya. Karena perumahan-perumahan besar di situ, properti-properti besar, semuanya ada juga di sekitar situ. Oke, next, sekarang kita progress projectnya. Dan kita tahu itu Majak Tenjo, ya, itu menjadi pusat pengembangan kota mandiri, ya, yang dicanangkan oleh pemerintah DKI, pemerintah Indonesia, ya. Jadi the next city itu akan menuju ke arah barat dari Jakarta. Dan di situ juga itu kalau saya tanya dengan kebetulan saya kenal dengan Perserikatan Buruh di Indonesia, ya, itu mereka bilang pabrik-pabrik terpadat itu ada di daerah situ, Cikupa, ya, Cikande, di situ Tenjo, di situ Banten, ya. Oke, next yuk kita lihat progress project. Cepet aja, ya.
waktunya, mengingat waktu. Tapi Bapak Ibu perlu lihat ya, supaya meyakinkan. Kenapa saya insist untuk lihat gambar ini, supaya melihat bahwa, nah ini di sekitar Ion Mall Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu lebih tahu lah dari saya nih ya. Kalau saya tinggal di Kelapa Gading, sekali-sekali doang saya ke Serpong ya. Saya kadang sering ke itu ya, ke Alam Sutra ya, kemana ya, ke Serpong, Living World ya. Kita juga pameran di Living World ya, mulai besok kita pameran di Living World ya. Nah ini project progressnya ya, jadi sudah mulai ya. Ya saya rasa cukup ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube ya, di YouTube biar untuk mempersingkat waktu. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi untuk accessibility and location tidak perlu diragukan lagi. Ya, lokasi dan akses ini yang pasti akan meningkatkan investasi nantinya ke depannya. Oke, yang berikut adalah rencana Grand TOD kita. Nah, Grand TOD kita juga sudah ada perpresnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, terutama peraturan Presiden nomor 55 tadi. Ini ada di poin, sorry saya nggak cantumkan poinnya, tapi di situ tercantum adalah TOD 3 Raksa. Nah, lokasinya di mana Pak? Nah, Bapak Ibu bisa zoom sendiri, Bapak Ibu bisa zoom sendiri ya. Jadi itu ada Stasiun Tenjo dan Stasiun 3 Raksa, Bapak Ibu. Nah, kita Agung Podomoro, kita akan membuat stasiun Grand TOD itu persis di tengah-tengahnya antara Stasiun Tenjo dan Stasiun 3 Raksa. Ya, jadi Grand TOD itu kemarin banyak pertanyaan di WA ya, di mana sih Pak 3 Raksa? Nah, itu di tengah-tengahnya persis, karena itu lahan kita yang menempel. Nah, jadi nanti dari Grand TOD itu ya, itu persis adanya di lahan kita Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang nanti punya rumah di Kota Podomoro Tenjo, setelah turun di stasiun, nanti stasiunnya mungkin namanya Podomoro 3 Raksa, tapi ini mungkin ya Bapak Ibu, ini masih digarap oleh PT KAI dan Agung Podomoro Land ya. Nah, jadi nanti dari stasiun itu bisa langsung jalan menuju cluster premium kita yang nanti akan kita pasarkan pertama kali ya. Jadi kita nggak simpen-simpen yang bagus di belakang Bapak Ibu, kita keluarkan yang bagus, yang premium, yang super ya, bukan KW super Bapak Ibu ya. Ini genuine, asli ya, di awal pemasaran kita di dekat TOD, di klaster yang terdekat dengan TOD. Oke, next kita lihat TOD kita bentuknya seperti apa. Berikut adalah Grand Station kita yang sudah didesain ya, sangat luar biasa ya. Kalau saya lihat ini udah kayak ini ya, lebih megah daripada international airport di daerah-daerah ini bahkan ya. Grand Station Podomoro, Kota Podomoro 3 Raksa ya. Nanti di situ akan terintegrasi mall atau mungkin ini ya apa, pasar modern dan hotel ya. Terus bus station, ada shuttle ya, ada hub and connectivity ya. Next ya. Nah, Bapak Ibu juga tahu kalau ada Grand Station yang megah, yang modern, yang unik ya, artinya akan meningkatkan harga Kota Podomoro Tenjo dengan sangat luar biasa ya. Apalagi nanti kalau sudah mulai Bapak Ibu, yang pasti harganya pasti akan bergerak Bapak Ibu. Kapan dibangunnya Pak? Ya, kita lihat dulu ya, saya kasih pemengatan dulu nih Bapak Ibu ya.
sangat luar biasa. Nah, ini stasiun Kota Podomoro. Ya, nanti kita sama-sama ngopi di stasiun Kota Podomoro di Tigaraksa, Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan panggil seluruh tenant-tenant Mall Central Park, Mall Kuningan City. Ya, kita akan taruh di situ. Starbucks apa ya? Kita akan taruh di situ. Kita akan ngopi di situ. Ya, oke, next. Nah, nggak hanya itu Bapak Ibu, jadi PT KAI juga sudah confirm, ya, sudah approve penandatanganan MOU bahwa kita Agung Podomoro Land, Agung Podomoro Group akan membangun, ya, sebuah Grand TOD di kawasan Tenjo tersebut, ya, dan juga jembatan layang nantinya. Ya, penandatanganan MOU ini sebagai sah nih. Nanti juga pada tanggal 20-an itu nanti akan ada penandatanganan dimulainya pembangunan TOD. Ya, diperkirakan akhir tahun ini, ya, itu akan dimulai pembangunan Grand TOD kita. Next. Ya, jadi Bapak Ibu sudah ada 2, ya, pembangunan di depan, Tol Serpong Balaraja, Grand TOD, dan yang ketiga Bapak Ibu yang sangat luar biasa, yaitu fasilitas keagamaan umat Muslim, Bapak Ibu. Yaitu kita akan membangun sebuah Masjid Agung Tenjo. Wow, luar biasa. Ya, nanti kita akan bangun masjid yang unik, ya. Saat ini di Podomoro Golf View juga sudah dibangun masjid di Cimanggis. Ya, di Podomoro Golf View, ya, nanti di Podomoro Park, ya. Kita akan bangun sebuah ultimate iconic landmark. Ya, nanti kita akan desain, ya, semoga bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara, Bapak Ibu. Ya, seperti mungkin Masjid Hagia Sophia di Turki, ya, seperti di Yerusalem. Ya, nah itu semua hardscape-nya. Nah, yang berikut, Bapak Ibu, nah ini ultimate smart city infrastructure. Ya, kita ini merupakan nafasnya kaum milenial, kaum alpha, kaum beta, ya, anak-anak kita, ya, mereka tidak lepas dari wifi kata orang, ya. Nah, makanya kita lengkapi dari work from home nanti. Kesibukan kita nanti akan banyak di rumah, akan banyak kita akan nanti istri kita, bapak kita, anak kita itu bisa jualan, bisa bisnis dari rumah, dari handphone kita. Nah, makanya kita persiapkan sebuah information technology system yang luar biasa. Saya percaya kalau kota yang baru lebih gampang, Bapak Ibu, ya, semuanya nanti backbone infrastruktur, fiber optik, semuanya sudah ditanam di bawah tanah. Sistem pengairan, ya, kemudian waste management system, sistem pembuangannya, dan high speed internet yang pastinya. Ya, semuanya akan kita siapkan di Kota Mandiri, Kota Podomoro Tenjo. Yang berikut, Kota Podomoro Tenjo ini, visi kita yang tadi Pak Triatma di awal sudah sounding, ya, sudah stated, itu menjadi the next Serpong, Bapak Ibu. 2,5 juta rupiah, bukan dolar ya Bapak Ibu, rupiah per meter persegi, ya, dan hanya berbeda 15 sampai 20 menit dengan KRL, sekitar 5 stasiun dari Serpong, atau nanti sekitar 15 menit dicapai dari Ion Mall menuju ke Tenjo lewat Tol Serpong Balaraja, 15-20 menit, ya. Jadi memang the next Serpong ini, Kota Podomoro Tenjo ini benar-benar Bapak Ibu sebagai sunrise property, ya. Kalau tunggu sebentar lagi, harganya akan rise up segera. Jadinya bilang untuk konsumen-konsumen Bapak Ibu, jangan tunggu sebentar lagi, ya, karena semuanya sudah mulai dibangun Bapak Ibu, ya. Dari tolnya mulai sudah dibangun. Kereta api Grand TOD-nya, ya, segera dibangun, ya. Kalau sudah mulai ada pembangunan, ya,
itu harganya saya yakin bukan 2 sampai 2,5 juta per meter lagi. Apalagi next 5 to 10 years, ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri apakah tanahnya masih seharga 2 sampai 2,5 juta per meter persegi. Apalagi nanti kalau sudah pembangunannya, rumahnya dibangun, nanti kita merupakan sebuah kawasan, mungkin saya belum cantumkan, 650 hektar luas kita total. Ya, untuk tahap pertama nanti akan dijelaskan oleh Pak Adi lebih detail lagi. Next, tujuan kita agar semua orang bisa hidup lebih sehat, ya, lebih harmoni dengan fresh air dan water sebagai healthy living. Nah, yang berikut surprising yang berikutnya Bapak Ibu, ya, kita punya kelebihan dan ini satu-satunya Bapak Ibu yang dimiliki. Saya rasa ini pertama di Indonesia, yaitu adalah konsep Green Belt. Green Belt konsep. Ini adalah Green Belt adalah area hijau yang ditata sangat indah, cukup besar, yang menghubungkan setiap fasilitas hunian dan moda transportasi. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah naik mobil lagi kemana-mana. Jadi Bapak Ibu tinggal naik sepeda di sini, tapi bisa aman, nggak di jalan raya. Bisa jalan menuju clubhouse, bisa jalan menuju terminal bus, bisa jalan menuju Grand TOD lewat Green Belt ini. Coba kita lihat yuk, posisi Green Belt-nya di mana. Nah itu Bapak Ibu lihat ada taman yang luas itu, sepanjang itu. Ini juga tampilan Green Belt kita. Ya, jadi nggak perlu jalan di jalan raya lagi, bahaya kan? Ada, apalagi anak-anak kita naik sepeda. Nah, kalau naik sepeda, jalan, main-main, semuanya di Green Belt ini. Next, pertama dan satu-satunya ya di Indonesia, dan ini sangat costly loh Bapak Ibu. Ya, untuk membuat Green Belt ini, KDB kita nih termakan cukup banyak. Next, ya kita lihat posisi Green Belt-nya. Dan ini merupakan paru-paru, ya, paru-paru dari kota Podomoro. Nah, Bapak Ibu lihat yang di grafik kuning itu, ya, itu merupakan area hijau Green Belt yang menghubungkan dari ujung, dari utara ke selatan, ya, dan diakhiri dengan danau, ya. Jadi Bapak Ibu mau ke danau tinggal jalan di Green Belt pagi-pagi, olahraga, ya, bersama keluarga, ya. Jadi enggak rumah semuanya, enggak, ya. Perumahan sekarang kan kalau mentang-mentang RS, ya, mungkin ya rumah menengah bawah, semuanya rumah, ya, tamannya juga seadanya, ya, gerbang saja. Tapi kita akan masukkan di situ sebuah kawasan hijau dari atas sampai bawah, ya, dan diakhiri dengan taman, dengan danau, ya. Kita ada danau, ya, ketinggian kita sekitar 50 sampai mungkin 80 meter di atas permukaan laut, cukup tinggi. Next, ya. Nah, ini juga international landscape kita nggak buat sendiri, kita nggak buat main-main standar saja, tapi karena pengalaman kita Bapak Ibu sudah membuat hotel bintang 5, ya, seperti Pullman Ciawi, Sofitel Bali, semuanya kita canangkan, kita buat dikerjakan oleh landscape internasional, ya, berskala internasional. Nah, ini gambar yang Bapak Ibu lihat, ini bukan kita ambil comot-comot dari website atau dari internet, bukan. Tapi ini merupakan 3D animasi sebenar-benarnya, ya, dari kawasan nanti pusat CBD kita. Ya, ini international landscape kita, yaitu Palmscape dari Singapura. Ya. Nah, Palmscape yang merancang Central Park, ya, yang merancang juga Borneo Bay di Balikpapan, ya, taman-taman di Himala Hills, ya,
Semuanya sangat indah. Next. Ya, jadi ini merupakan, nah ini lake yang tadi di bawah. Ya, ini merupakan real gambar. Selama saya 16 tahun ya mengabdi untuk Agung Podomoro, yang saya lihat Bapak Ibu, saya selalu buat gambar di awal. Tapi gambar terakhirnya itu, gambar real di lapangan, selalu akhirnya lebih indah. Saya harapkan yang ini juga terjadi demikian. Ya, jadi breathable common green space. Jadi untuk di daerah Tenjo ini bukan sekedar rumah murah biasa Bapak Ibu, tapi rumah murah, rumah menengah, tapi daerahnya daerah bintang 5. Ya, daerahnya bisa bernafas dengan luar biasa. Kita nggak padetin, kita buka itu ruang hijau sebesar-besarnya untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan mereka yang tinggal. Ya, this is the real 3D animation, 3D perspektif ya untuk daerah sekitar danau. Ya, bisa berjalan-jalan sore dengan keluarga, ya. Ada water activities juga. Nah, berikut juga clubhouse-nya, ya. Jadi rumah-rumah ini juga nanti ada clubhouse-nya, Bapak Ibu. Clubhouse kita juga nggak sembarangan ya. Jadi clubhouse kita itu nanti ada private cinema, ya. Ada nanti permainan yang modern lah buat anak-anak milenial kita, ya. Ini saya harap nih mungkin Bapak Ibu agent di sini terlebih dulu ngambil juga nih Bapak Ibu rumah-rumah di sini. Ya, jangan terlebih dulu konsumennya dulu, nanti Bapak Ibu juga sayang, nyesel ya. Kita kan sebagai penjual selalu tuh, ya kenapa nggak dari dulu saya beli 3 unit, ya kan? Saya dari Agung Podomoro sampai sejauh ini saya sudah handle sekitar 7 project Bapak Ibu. Nah, selalu di akhir project saya nyesel sendiri. Kenapa saya nggak ambil 2 unit? Kenapa saya nggak ambil 3 unit? Ya, karena harganya itu sudah rise up begitu cepat. Bukannya kita nggak mampu beli, tapi kita nggak rela belinya karena harganya sudah naik. Ya, nah mumpung saat ini, ya, apalagi nanti dijelaskan lebih lanjut refundable. Next. Oke, saya rasa cukup. Saya tombol subscribe dan